Oke, kita semua kan pengen ya punya kondisi finansial yang stabil. Tapi seringnya kita mikir, wah itu pasti butuh gaji gede atau investasi yang ribet banget. Padahal, gimana kalau kuncinya itu sebenarnya jauh lebih simpel. Sesuatu yang mungkin kita sepelekan tiap hari loh. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kekuatan dahsyat dari uang kecil. Coba deh lihat pertanyaan ini. Pernah nggak sih kepikiran kayak gini? Kita lihat temen atau kolega kerja, gajinya tuh kayaknya 11-12 sama kita. Tapi kok hidupnya kayaknya lebih adem ayem ya? Selalu aja kayak selangkah di depan. Bikin frustrasi kan? Wajar banget kok ngerasa gitu. Dan ternyata jawabannya itu udah ada di depan mata kita dari dulu. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan coba pecahkan misteri dari pertanyaan tadi. Jawabannya ternyata bukan soal seberapa besar gaji kamu, tapi ada di sesuatu yang jauh lebih fundamental. Nah, ini dia jawabannya. Simple kan? Sebuah kebiasaan yang konsisten. Seni menabung uang kecil. Ini bukan sulap ya, bukan sihir. Ini murni soal mindset. Tentang ngebangun sebuah kebiasaan, bukan sekedar masukin koin ke celengan. Ini tentang menjadikan tindakan menyisihkan itu, yaitu sebagai pondasi, sebagai akar buat pohon finansial kita biar nanti bisa tumbuh kuat. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Di bagian ini kita bakal lihat kenapa sih kebiasaan yang kelihatannya sepele banget ini ternyata punya dampak yang wow, luar biasa dahsyat buat kesehatan dompet kita. Kenapa ini kuat banget? Karena ini tuh bukan soal teknis, tapi soal mental. Ini soal membangun disiplin di atas keinginan. Soal konsistensi, bukan jumlah. Dan ini mendefinisikan ulang uang kecil sebagai pondasi. Gini deh, setiap hari kan otak kita tuh dibombardir sama keinginan, ya kan? Kopi boba lah, gadget baru, diskon-diskon di e-commerce. Nah, setiap kali kita berhasil nyisihin uang receh, itu tuh kayak kita lagi ngelatih otot di gym. 1 repetisi, 2 repetisi. Lama-lama otot disiplin finansial kita jadi makin kuat. Makanya ini tuh game mental, bukan game matematika. Nah, ini nih yang penting. Semua ini ujung-ujungnya balik lagi ke cara kita mikir. Soal mentalitas, bukan matematika. Ini yang jadi pembeda paling dasar antara orang yang sukses nabung sama yang ngerasa kok uangnya habis terus ya? Coba lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di sisi kiri itu cara pikir menunggu sisa. Antar akhir bulan deh, kalau ada sisa baru ditabung. Bisa tebak akhirnya gimana? Seringnya sih nggak ada sisa. Tapi lihat yang kanan, menyisihkan dahulu. Begitu gajian, langsung sisihkan. Jadi fokusnya bukan ke jumlahnya kecil nggak ngaruh, tapi ke yang penting kebiasaannya dulu. Ini bukan soal nabung dari sisa, tapi belanja dari sisa uang yang udah kita tabungin. Cuma dibalik urutannya, tapi dampaknya beda banget. Oke, sekarang kita ambil contoh angka yang gampang banget. Rp10.000 per hari. Cuma seharga kopi susu atau ongkos parkir seharian kan? Kayaknya kecil banget ya, gampang lah. Banyak yang mikir, alah nabung ceban doang buat apaan sih? Tapi, tunggu dulu. Dan boom, tiba-tiba jadi segini dalam setahun, Rp3.650.000. Lihat kan, inilah kekuatan konsistensi. Uang 10.000 yang sering kita sepelekan ternyata bisa jadi modal buat sesuatu. Dan ini cuma dari kebiasaan yang sama sekali nggak berasa berat loh. Oke, sekarang kita naik level ya. Uang yang udah kita kumpulin itu bukan cuma jadi angka di rekening loh. Anggap aja itu sebagai benih. Benih untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ini saatnya kita mengubah tabungan menjadi modal. Nah, ada satu konsep keren nih, namanya uang dingin. Maksudnya apa? Ini adalah uang yang kita istirahatkan, uang yang sengaja kita pisahkan, dan secara mental, kita udah berkomitmen untuk nggak ganggu-gugat buat jajan atau gaya hidup. Dengan kita kasih label dingin, kita jadi ngelatih otak kita untuk menghargai uang ini, dan kasih dia waktu buat bertumbuh. Manfaatnya apa? Gede banget. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal ngebentuk karakter. Pertama, kesabaran. Kita kan hidup di zaman serba instan ya. Nah, nabung itu ngelatih kita buat sabar, buat nunda kesenangan sesaat demi hasil yang lebih gede nanti. Kedua, jelas, disiplin. Tiap kali kita berhasil nahan godaan buat make uang dingin itu, kita lagi ngelatih diri kita sendiri. Kita yang pegang kendali atas uang, bukan uang yang ngendaliin kita. Analoginya pas banget nih. Perlakukan uang kamu kayak benih. Kamu nggak bisa kan gali tanah tiap hari buat ngecek, udah tumbuh belum ya? Udah tumbuh belum ya? Ya nggak bakal tumbuh. Sama kayak tabungan kita. Kasih dia waktu, kasih dia ketenangan, jangan dicolek-colek terus buat hal-hal kecil, biarin dia tumbuh jadi pohon yang kuat.
Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget muncul di kepala kita kan. Duit segini bisa buat beli apa ya? Ini tuh pola pikir konsumen. Fokusnya cuma gimana caranya nuker duit sama barang atau pengalaman. Nggak salah sih, tapi kalau cuma ini pertanyaan kita, ya kita bakal kejebak di situ-situ aja, di siklus belanja terus. Coba deh, kita ganti pertanyaannya jadi begini. Dari uang ini, apa yang bisa gue hasilkan? Nah, ini dia yang mengubah permainan. Fokusnya bukan lagi ngabisin, tapi gimana caranya bikin uang ini kerja buat kita. Menghasilkan itu bisa macam-macam loh. Bisa jadi modal ikut kursus online buat nambah skill, bisa buat DP beli alat buat kerja sampingan, atau mungkin buat investasi pertama kamu. Inilah intinya, mengubah tabungan jadi modal. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Kenapa kebiasaan simpel ini adalah fondasi kekayaan kamu? Karena ini adalah titik awal yang bisa dimulai oleh siapa aja. Nggak peduli berapapun gaji kamu sekarang, ini adalah cara buat mulai bangun fondasi finansial yang kokoh. Coba deh renungkan kalimat ini dalam-dalam. Kalau kamu nggak bisa nabung dari Rp10.000, kamu juga nggak akan bisa nabung dari Rp1.000.000. Ini bener banget. Masalahnya itu bukan di angkanya, tapi di habitnya. Kalau mental buat nyisihin itu nggak kebentuk dari sekarang pas uang kita mungkin masih sedikit, jangan harap deh mental itu bakal muncul tiba-tiba pas uang kita udah banyak. Nggak akan. Jadi takeaway-nya apa? Kekayaan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang nggak kelihatan. Persis kayak gunung es. Yang kita lihat kan cuma puncaknya yang keren. Padahal di bawahnya ada fondasi raksasa yang menopang itu semua. Fondasi itu ya ribuan keputusan kecil, ribuan disiplin harian yang kita lakuin. Semuanya dimulai dari hal sepele, menghargai dan menyisihkan uang kecil. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa banyak yang bisa kamu tabung, tapi Rp10.000 mana yang akan kamu sisihkan besok untuk memulai semuanya.